Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mal Jupri. Yes. Anjay. Pakai F apa pakai P sih? Pakai P, sedih dah. Dulu dari SD sampai SMA itu ijazahnya F. Lah, terus? Pas kuliah, pas dicek, lah aktenya pakai P. KTP lo? KTP baru ganti jadi P. Sedih dah. Oh. Kan F Jufri, Al Jufri itu kadang-kadang suka dituduh Habib. Iya. Habib nih jamaah nih, enggak kan? Terus juga Jufri kan, Jufri itu dokter bang. Iya. Dokter juga. Kalau pakai P kan jadi tukang jengkol. Iya. Jupri ya. Jupri itu kayak yang punya tanah tapi segini. Pokoknya Jupri itu yang bocah kampung. Karena susah ganti akte ya. Susah ganti akte. Ribet. Ribet. Ya. Tapi sebenarnya nyokap bokap lu mau namain Jupri apa Jufri? Gak tahu deh, kayak gak tahu juga. Kayak Jupri agak aneh gitu ya. Kalau panggilan dong jadi namanya Jufri, tapi akhirnya dipanggilnya jadi Jupri gitu. It's okay. Iya. It's okay. Tapi kalau namanya Jupri, udah aneh. iya. Soalnya kan ayah tuh ngelihat nama tokoh di kampung. Jadi ayah tuh tidore, bunda tuh di Padang, ketemunya di Jakarta. Nah beliau tuh ketemu sama tokoh Islam yang besar sekali di Tidore, namanya Muhammad Al-Jufri. Memang bener Jufri. Jufri, iya. Kenapa pas lahir jadi Jupri? Iya kan nggak ada, kecuali bapak lo Betawi ya, mungkin nggak? Betawi kalau nggak Sunda, kan jadi, dia F jadi P. Jadi P, jadi Jupri. Ini kayaknya dokternya deh. Tukang ketiknya kali. Iya, iseng dia. Tukang ketik. Jufri, hitam gini, Jupri. Soalnya dari kecil udah hitam. Udah merah kalau kata nyokap tuh. Kecilnya merah ya? Iya, pas lahir udah merah. Nih gimana diapain lagi nih? Bener, jadi hitam. Jadi hitam ya. Jadi hitam sendiri di rumah, yang lainnya abu-abu. Udah. Yang lainnya nggak tegas, abu-abu. Putih tua. Tapi sekarang menjadi manajer di Marky Chaps. Manajer apaan, Pri, di Marky Chaps? Ya lebih tepatnya tangan kanannya Zawin lah. Kemarin gue lihat di siapa ya MC-nya ya? Bahrul atau siapa gitu. Lo dibilang tangan kirinya. Buat nyebok anjay. Tangan kirinya. Itu ngapain aja kerja deh? Oh kalau Marky Chaps dari dulu deh. Marky Chaps tuh brand aparel. Oke. Jadi awalnya tuh Marky Chaps adalah merch-nya Zawin. Oke. Terus selama kelamaan Zawin sadar nih popularitas nggak akan selamanya di atas. Iya. Dan juga dia pengen banget punya alat-alat gunung yang bagus. Jadi ya udahlah sekalian bikin aja daripada beli mahal-mahal, bikin yang bagus sekalian aja. Marky Chaps itu dari Mari kita cabut. Sekarang apa aja produknya? Produknya itu ada celana, kaos, slayer, topi, pokoknya semua yang memenuhi produk temen perjalanan lah. Outdoor, naik gunung. Outdoor, nggak naik gunung doang, Traveling. Soalnya kan ngusungnya tuh dari kata-kata your travel buddy, teman perjalananmu. Anjay. Gitu, Marky Chaps. Badi suci lagi yang buta. Enggak, itu Budi. Yeah. Tulisannya bener Budi, kan? Cing. Iya. Bener, Badi itu tulisannya Budi ya. Nah, lo ngapain sekarang? Manajer itu sebagai? Lebih tepatnya sekarang udah finance sih. Emang lo ini backgroundnya finance? Enggak. Backgroundnya pelit aja kali ya, jadi. Jadi kayak finance kan harus teliti gitu. Detail-detail. Gue palakin juga ini. Kurang nih 200 perak nih. Nggak mau tahu transfer. Nah, lo ngurusin apanya tuh? Semua pemasukan di kalau lo? Iya, semua pemasukan, semua pengeluaran keuangan Jupri. Terus kayak misalkan anak-anak ada yang kerjanya kurang baik nih. Bukan Zawin yang negor, Jupri yang negor. Emang kenapa? Lebih tega lo? Si Zawin gak tegaan? Enggak, maksudnya biar belajar. Kalau misalkan si Marky Chaps ini dilepas
sebulan aman nggak ya, jalan nggak ya sama Jupri gitu. Ibarat kata Jupri adalah Zawin ketika Zawin lagi di luar kota apa di mana. Zawin adalah Jupri yang lagi Enggak di dalam. mungkin Nggak Jupri. mungkin ya? Dia jadi kecil nggak mungkin. Iya. Biar autopilot lah markicapnya. Berapa orang sih yang sekarang ada di markicap tuh yang tetap ya? Yang tetap ya. Zawin, Jupri, Parto, Fitra, Ucup. 5 sih. Parto nggak sibuk OVJ? Enggak, bukan. Beda Parto itu. Itu beda Parto. 5 orang untuk ngurus semua penjualan segala macam. Iya. Produksi di mana? Produksi di Bandung. Nah, ini nih si Parto ini ya namanya panggilannya Parto. Dia ini tuh sebetulnya Palu Gada dulunya. Apa lu mau gua ada? Iya. Oke. Semua orang kayak gue pengen bikin tas deh, dia yang jalan gitu-gitu. Oke. Nah, lambat laun dia orderannya banyak kayak bikin vendor. Nah, dia yang punya vendor. Oh. Dia yang punya vendor, jadi semua kebutuhan Markicap dia yang bikin. Jadi 2 kaki tuh dia. Yeah. Pertama dia karyawan Markicap, yang kedua dia punya vendor. Jadi kalau ada produksi ke tempat dia? Ke tempat dia, beberapa produksi. Desain segala macam? Kita kadang-kadang kalau desain bagus tuh, ada desain yang ilustrator banget. Itu kita beli di Purwokerto. Jadi Purwokerto tuh ada artis internasional. Tukang gambar, udah keluar negeri mulu. Pokoknya harganya mahal, cuman karena kerabat anak stand up, jadi murah sekali. Jadi mesen di sana? Mesen di sana. Jadi kita briefingnya, gue mau gambar gini, terserah dah, lu ilustrasinya gimana. Pas nyampe, oh bagus. Siapa namanya? Marucil. Nggak ada yang mau desain-desain bagus ke Marucil bisa? Bisa. Tapi memang dia nggak mengerjakan markicap aja, mengerjakan yang lain? Enggak, dia ngerjain yang lain. Ngerjain yang lain? Ya freelance, bukan in-house. Ya. Tapi sejauh ini cocok lah Cocok. sama soulnya markicap sih. Betul. Ya. Pakai S kan belakangnya markicaps? Markicaps, betul. Pakai markicaps ya. Mari kita cabut. Mari kita capsut. Nah, mari kita secasut. Iya. Nah, lo bisa sama markicap gabung karena daerah tinggal sama atau? Bukan, jadi awalnya tuh Zawin kan bingung ya, gue mau bikin merch, gimana ya caranya? Yaudah gue bikin dah, iseng aja. Kalau ada yang mau beli kaos segini nih, langsung aja tanya sama adminnya. Nah, adminnya Jupri tuh dulu. Nah, ini dia tuh tidak ngasih informasi lebih, jadi tiba-tiba pokoknya uji cobanya ke Jupri. Nah, itu WhatsApp masuk, terus gimana datanya nggak diajarin, gimana ya pokoknya gimana prosesnya tuh nggak diajarin, tapi udah ngasal, terus banyak berantakan. Baru dia bilang, payah banget nih, banyak masalahnya nih. Udah, gue bilang kalau misalkan emang lu nggak cocok sama gua, ya udah nggak sama gua. Gue bilang gitu ke Zawin. Karena daripada ngeberatin gua, soalnya sistemnya gua nggak punya kan. Iya. Dan itu juga pengalaman lo pertama. Oh iya. Kayak menerima pesanan, ngambil kaosnya, ngirim ke orangnya gitu lo. Kok ribet dong. Prosesnya itu nggak diajarin sedetail itu. Oke. Habis itu merch kedua udah dipegang orang. Lo ngapain? Enggak, gue lihat doang. Oh, udah bukan gue lagi yang megang. Baru tiba-tiba Zawin dateng. Pusing pala gue. Ternyata dia ngerjain. Dia kira gampang katanya. Dia kira gampang. Dia ngerjain sendiri. Terus udah baru karena ngerasa Jupri duitnya dikit dulu. Iya. Ya udahlah, gue bantu lu sekalian gitu. Nah, tiba-tiba Zawin butuh tim kan, tim branding. Nah, tim gue masukin semuanya. Ya itu dari lo tuh? Iya. Si Parto segala macam? Enggak, kalau Parto temannya Bang Zawin. Tapi memang nyawanya di Parto karena produk kan di dia. Iya. Gitu. Itu berapa tahun yang lalu tuh? 2019. Berarti lu bertahan 3 tahun? 3 tahun. Di pandemi penjualan bagus juga? Lumayan. Malah saya hidup dari itu, bukan dari stand up. Selama pandemi? Banyak berarti ya? Lumayan, karena orang kan nggak nongkrong, tapi kalau beli baju mau dia. Iya. Itu lumayan kok. Omsetnya secara ini ya,
produknya, bukan uangnya. Berapa piece gitu misalnya ini? Masih sedikit sih, masih 150, 200, Satu kali 300. ini keluar produk gitu. Oh dulu, kalau dulu waktu zaman merch mah gope, Banyak loh. beneran gope 600. Nah terus pas ditarik jadi brand, itu kecil-kecil tuh, sehari paling cuma 20, 60, Itu kenapa ya? paling banyak 100. Kenapa ya? Karena Zawin ternyata sudah tidak promo lagi di YouTube. Jadi Markicap tuh diputus. Dulu kan Zawin kan di YouTube Markicap gitu-gitu. Nah sekarang tuh Markicap tuh udah nggak disebut lagi di YouTube. Karena? Nggak ditaruh embel-embel lagi di Instagram manapun. Karena biar si Markicap mandiri sendiri. Biar si brand ini nih tidak bergantung pada Zawin lagi. Niatnya kayak gitu. Ya. Dan itu udah berjalan berapa lama tuh? Lepas dari Baru setahun. Dan Dari memang 2021 berasa ininya, lah. penurunannya berasa. Berasa penurunannya. Tapi itu sudah di-expect. Ah, Sudah dikira-kira kayaknya turun nih. Ya udah turun lah, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan naik kok. ya grafiknya naik lah sekarang. Ya. Nah, nggak ngeganggu kegiatan stand up lo? Enggak. Ya, gue pernah bilang ke Zawin, Cing, kalau misalkan stand up, gue kerja sama lu tuh karena gue tuh bisa stand up sebebas mungkin. Oke. Tapi kalau misalkan gue ada jadwal stand up dan lu maksa gue untuk kerja, gue mending keluar dari sini. Tapi dia selau. Oh ya udah selau aja, gue juga kayak gitu. Hahaha gitu. Ya udah keluar aja gitu. Iya, tapi udah ada bentrok kerjaan lu apa? Nggak pernah. Ibarat kata kalau misalkan memang penting banget ketemu, bener nentuin tanggal, siapa yang tanggal berapa yang paling cocok, baru kita meeting gitu. Iya. Nah sekarang stand up lu lagi promo, lagi tour. Iya lagi tour. Asia lagi. Nggak, Gokil. soalnya kalau misalkan tour biasa, anak-anak udah Asia iseng. Udah iseng Asia gitu. Udah Asia dan dibuka di Kuala Lumpur. Gokil. Iya. Di Kuala Lumpur, kenapa lu pilih Kuala Lumpur? Karena pernah stand up di situ. Oke. 2 kali di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur kan. Nampil di Malaysia, terus diundang lagi, yang lucu, Cing. Awalnya kan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ngundang nih Jupri nih. Oh penontonnya siswa SD, SMP, SMA, ya udah. Ada SD-nya juga? Ada SD, SMP, SMA di situ. Bener celana abu-abu, baju putih abu-abu. Ngehibur kan, lucu banget. Repeat order tuh. Tapi Bang Jup, nanti ngehibur alumni ya. Oh slow, alumni mah santai. Paling umurnya seumuran Jupri kan. Pas datang alumni 92. Udah, Masya Allah, ijazah dia aja mau umur saya. Sama ijazah saya juga iya. Kenapa emang? Maksud gua ijazahnya dia sama umur saya masih tuaan ijazahnya dia tuh. Sama akte lo tuan ijazah dia? Iya, makanya dia kan lulusan 92. Angkatan 92. Angkatan 92 gitu. Berarti umur udah gocapan lah itu. Enggak tahu. Dapat gak itu? Susah banget. Mana ada kepala sekolah kan udah tua. Ada mantan kepala sekolah, udah ngap. Maksudnya kan kayak ya udah suruh istirahat aja, kasihan orang tua. Banyakan batuknya daripada ketawanya ya. Makanya untung ngebom Jupri. Kalau enggak kan untung nggak lucu saya. Kalau lucu kan takut aja. Iya. Itu dalam waktu dekat atau tahun berikutnya? Apanya? 2 kali repeat order gitu? 1 tahun itu. Oh. Maret diundang lagi Agustus. Karena pengalaman pertama pecah benar. Karena pertama pecah banget. Nah, lo yang pertama itu bisa diundang karena Zawin nolak. Zawin lagi. Emang nggak bisa jauh dari gua. Iya. Jadi Zawin tuh nggak tahu sih, tapi bukan lemparan Zawin juga, tapi Zawin ditanya anak Indonesia tuh kalau diundang terus bisa ngehibur anak SMA di sini paling enak siapa ya? Okay. Hubungin aja Jupri noh gitu. Oke. Soalnya Zawin nggak mau ke Malaysia dia. Karena dia tuh kan udah pernah ikut betul. Maharaja. Bahkan
nilai bintangnya dia di Indonesia sama di Malaysia gedean di Malaysia. Gedean di Malaysia malah. Dia tuh turun bandara tuh dulu sampai disamperin orang. Sehebat itu Zawin. Cuman kerja di sana capek. Pertama udah capek fisik, yang kedua potongannya 2 kali. Maksudnya? Potongan manajemen, potongan pajak 3 kali malah. Sama potongan pajak pajak orang asing. Oke. Jadi 3 kali, jadi ngapain lah. Terus juga dibisikin, ngapain besar di negara orang, mending besar di negara sendiri dulu. Oh ya udah, balik lagi ke Indonesia. Iya. Gitu, Bang Jawi. Kenapa jadi Jawi nih? Iya. Akhirnya kan lo memutuskan untuk di Kuala Lumpur tuh pembuka. Ini terulang keberapa sih? Apaan? Show kedua. Yang pertama adalah namanya Selawayakan. sekarang Chill. Anjay. Chill. Ayo bahasa Inggris dong udah. Iya. Slow sama chill. Chill ya tuh. Chill Chill ya tuh. Stand up comedy Itu by apa sih itu yang atas? by Mal Jupri. Stand up komedinya Mal Jupri. Oh lu aja kagak tahu. Jupri. Chill. Dia oke banget desainnya nih. Siapa? Parto. Enggak, ini saya kalau desain poster mah pasti saya. Lo sendiri nih? Karena belakangnya tuh ada tulisan kecil gede-gede agak ngeblur tuh. Itu tuh slow, santai, kalem. Oh, itu kalem tuh atas kepala lo tuh ya. Slow, santai, kalem. Asia Tour. Pertama Kuala Lumpur bulan Juni kemarin. Niatnya di Jakarta tuh 14 nih salah nih. Tapi enggak apa-apa lah. Jakarta kapan emang? Jakarta 14 Januari. 14 Januari. Itu masih 7 Januari. 7 Januari. Enggak apa-apa. Iya. Bali dan terakhir nanti di Anjay di Tokyo. Soalnya pengennya ke Bali sama Lombok karena di Bali pernah ngebom di Joyland. Di Joyland. Yang bareng lo. Aku hari kedua. Iya. Joyland. Bukan ngebom sih, kayak ragu terus nggak sempurna nih gitu, kesel mau balas dendam. Di Bali. Kalau di Lombok sahabat semua. Sahabat apa? Temen, ada temen banyak di Lombok. Di Lombok. Oke. Begitu. Cuma terakhir di Tokyo. Kenapa lo terakhirnya di Tokyo? Tokyo tuh cita-cita SMA. Pengen ke sana. Dulu tuh sampai ngambil beasiswa, Cing. Cuman pengen ke Jepang gara-gara tahu miskin kan. Iya. Gak punya duit, gimana caranya? Ya udah nyari beasiswa. Nggak dapet gitu. Jadi Emang kayak sekolah apaan dulu? Man 11 dulu mah, Madrasah Aliyah. Terus pengen ke sana beasiswa untuk apa? Ngambil apa? Ngambil bahasa Inggris, ngambil bahasa Inggris. Di Tokyo. Di Tokyo. Ada. Aneh bener memang. Cuman kan ada tesnya tuh. Nah, sebelum ada tes ada berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya udah dikumpulin tuh. Oke. Pede banget, nggak dapet. Ternyata memang 10.000 orang yang daftar, yang keterima 2 orang doang. Pede banget. Satunya Jerome. Oh, barengan lo tuh? Enggak, maksudnya contohnya. Oh, salah satunya. Beasiswa itu yang diambil Jerome juga. Oh. Jadi kayak awalnya kesel, masa nggak diterima? Gue kalau tes dapet nih. Oh enggak deng. 10.000 yang dapat 2 gimana? Gue kayaknya yang ke 900 deh. Masih jauh juga. Tapi ikut tesnya. Ada tes itu? Ada tesnya, cuman berkasnya dulu. Berkas, tes, interview, baru dapat beasiswanya. Lo sampai? Baru berkas udah ditolak. Gugur di tahap berkas. Iya. Akhirnya lo jadi dendam pengen ke Jepang. Dari Tokyo ini udah aman? Harusnya aman karena Jepang lagi butuh pemasukan buat ini turis. Pemasukan negaranya lah. Makanya turis sudah dibebasin sekarang. Iya, karena baru buka lagi, dia termasuk yang strict juga selama pandemi ya. Nah, di sana sama siapa ininya? Ada stand up Indo Tokyo. Ada Lucky katanya, ya udah pokoknya ke Jepang aja dulu, nanti nginep di apartemenku. Oh, siap gitu. Anjay. Tapi izin yang kayak gitunya gimana? Izin pertunjukan segala macam. Udah dia ngurus, mereka yang ngurus. Ya kalau misalkan mereka anak stand up Indo Tokyo nggak mau bikin acara, ya udah jalan-jalan. Stand upnya di jalanan. Iya. Street comedy. Iya. Orang lagi makan takoyaki, misi Kak. Assalamualaikum cinta. Langsung stand up di situ. Iya. Ini
Target berapa orang kalau yang di Tokyo? Yang penting ada show-nya. Mau ada 5 orang bodo amat. Yang penting udah show di Tokyo ya. Karena yang terpenting kan di Indonesianya kan. Iya. Aku kan belum sebesar itu di Indonesia, jadi nggak perlu nyari nama di luar negeri. Cuman luar negeri itu karena ngasih makan ego masa lalu. Oh. Gitu. Dan sekarang udah mampu untuk Alhamdulillah. ngebales dendam yang belum terbayarkan di masa kecil. Ya. Nah, sekarang berarti udah masuk mau yang kedua nih di seri tour ini. Kuala Lumpur udah. Iya. Yang kedua di November ini Pekalongan. 18 November di Pekalongan, 20 di Bandung, 25 di Kediri dan 26 di Malang. Berarti November ada 4 kota. 4 kota. Ada 4 kota. Itu siapa IO-nya? Anak-anak komunitas sana. Komunitas sana, ya, komunitas sana. Akan ada juga apa namanya di komunitas tuh yang punya apa sih namanya? Komedi klubnya. Oke. Kayak di Malang kan bukan stand up Indo Malang kerjasamanya, tapi sama No You Guess. Pernah denger nggak, Cing? Yang Regi. Bukan, beda lagi. No You Guess tuh yang megang Bobby Darwin, terus Bobby, Ken. Ya? Oh iya, lumayan sering dilihat Rifan, di Instagram itu si Bobby. Kalau yang lain-lainnya sama anak-anak komunitas. Bikin di gedung pertunjukan memang atau di tempat. Enggak. Kecil. Siapa Jupri? Siapa mengenal Jupri? Cepet aja. 100 untuk 100 orang doang. 100 orang. Rata-rata memang kapasitas segitu. Ini setnya baru apa? Set baru banget. Baru. Bukan set yang selayakan. Ya. Selayakan biarin ya udah dia jadi digital download juga ya udah. Dia jadi sejarah. Ya. Selanjutnya materi baru. Iya. Dan gitu. Kalau berkaca dari yang Kuala Lumpur, pecah nggak? Senangnya pecah, Cing. Iya. Ini kita nggak ngomongin penonton ya. Agak kita kaget. ngomongin materinya iya, ya. agak kaget juga. Karena kan di Kuala Lumpur tuh 29 sama panitia. Nah, 9 orang Indonesia, 20-nya orang Malaysia. Yang nonton memang orang Malaysia. Terus sampai jadi kan adminnya juga orang Malaysia kan, sahabatku, Mat Sabah. Mau beli tiket Jupri. Tapi Jupri materinya materi orang Indonesia loh. Terus katanya ya udah nggak apa-apa, saya emang mau nonton Jupri gitu. Seneng gitu walaupun sedikit tapi emang dia mau nonton. Bukan apa namanya? Bukan karena mau nonton stand up ya, tapi mau nonton Juprinya. Itu yang kesentuh. Iya. Ketawa-ketawa aja. Berapa tuh durasi? Kalau di Malaysia tuh sedikit sih, 50 menit. 50 menit panjang juga lah ngobrol. Iya kan, tapi harusnya kan 1 jam. 1 jam ya. Iya. Pakai opener segala macam nggak? Itu MC doang. Kalau yang di Indonesia? Kalau di daerah ya terserah ini anak komunitas. Kalau mau kasih opener, kalau enggak ya wes. Oh, ini lo nggak bawa opener. Nggak terlibat dalam tenis pertunjukannya nih. Lo serahin aja, lo sana tinggal tampil. Iya. Harga tiket segala macem. Oh, harga tiket Jupri nentuin. Cuman pas udah event ya udah terserah lo lah gitu. Mau isinya kayak gimana gitu. Lo nggak ikut campur sama sekali? Nggak ikut campur sama sekali. Karena tour ini tuh ngerasa kayak pematangan materi kan untuk Jakarta. Oh, jadi kayak ya udah kita ngasih yang terbaik di kota itu. Oh, mungkin dapat pelajaran. Udah perbaikin lagi sampai Jakarta. Waktu yang si slow itu berapa kota? Enggak tour itu. Itu nggak tour? Itu spesial aja. Di UIN pertama. Dan jadi nih keselnya adalah aku bikin show, terus yang megang lightingnya baru pertama kali malam itu megang lighting. Kok bisa? Itu stand up kayak dangdut, Bang. Biru, merah, hijau, buset dah. Kok bisa gitu? Hah? Kok bisa maksudnya? Nggak tahu. Kata, jadi kan punya langganan lighting saya. Nggak, dia lupa amat. Ini kayak gini kan dicetakin biru merah hijau. Kan ada ininya. Apa namanya? Ya ada saklarnya lah, di belakang lah dia yang ngurus. Nah, biasanya yang megang lighting itu temanku. Temanku lagi pulang kampung, ayahnya meninggal.
Ya saya bilang, ini aman nggak temanmu? Iya aman. Udah slow, dia udah gua ajarin. Oke. Tiba-tiba di acara biru merah. Cuman kan kita kalau stand up kan fokus penonton ya. Jadi nggak tahu. Kelar stand up, Mas Pio tuh selalu mau bantu kan. Pio Karisma. Foto ya. Tai nih tukang lighting. Sampai ngeluh, maksudnya fotografer profesional yang biasanya di segala tempat bagus gambarnya itu jadi jelek, cing. Gara-gara tukang lighting. Ya, penonton juga terganggu lah sama. Iya, penonton terganggu. Jadi nggak fokus kan ngeliatin gitu, ada gitunya. Speakernya juga berantakan. Terus H4n juga harusnya dicolok ke mixer, ternyata belum dicolok. Jadi nggak kerekam. Nggak kerekam. Nah, itu bagus banget itu penampilanku yang terbaik. Secara materi ya. Secara materi, secara delivery, semua baik semuanya. Sampai testimoni abang-abang senior juga bagus semua. Ya udah bikin digital download lah. Dia ketawa, feel-nya udah hilang. Feel-nya udah hilang. Ya itu bisa nggak kerekam ya. Makanya sekarang tuh kayak udah persiapan dengan matang gitu. Seminggu sebelum acara udah ngecek. Ya. IO-nya siapa dulu itu? Sendiri juga. Stand up UIN. Oh. Memang awam sih, cuman terlalu awam. Panitianya ada 20 padahal. Banyak dong. Banyak yang bengong. Nggak gawe. Malah nonton. Malah nonton nih, terhibur dia. Kayak berdendang bergoyang dong. Tapi lo nggak ada crowd controlnya aja, ya. Sampai nggak jadi ya. Iya. Aku mau nonton Masdo itu dari Malaysia tuh Masdo. Masdo itu. Dinda jangan marah, marah. Yang ngetop di TikTok ya? Nggak ada dia. Gara-gara nggak jadi dendang bergoyang hari ketiga. Lo awal stand up kapan sih? 2014 sih. 2014. Akhir 2014 akhir. Kok bisa stand up emang di tongkrongan dianggap lucu? Kocak. Oke. Dianggap kocak terus. Nah, jadi tuh 2014 kan mau belajar stand up gara-gara temen yang lama dulu, temen SMA. Dia tuh nggak kocak di tongkrongan, cing. Cuman kok dia masuk TV, dia masuk Metro. Sekali doang tuh. Ada yang open mic itu? Iya, open mic itu. Dan dia lucu. Baru saya tanya, gimana cara jadi stand up komedian? Udah ikut aja komunitas Jaktim dulu. Siapa itu orang? Ada Juliari Prayoga. Oke. Kok Juliari? Juliardi. Juliari mah Bansos. Bansos. Iya. Kenapa jadi Bansos? Juliari Bansos. Terus diajakin ke Jaktim. Open mic trying to be funny tuh. Pakai sarung, pakai koko. Ngaji-ngaji biar dapat kocak. Ke cancel tuh kayak apa namanya? Jelek ngapain sih pakai segala gimmick-gimmick. Oh ya udah full materi stand up aja. Nah, nggak diajarin tuh setup punchline. Minggu kedua stand up lagi tuh. Garing. Nah, baru sama Rahmat di ini, apa namanya? Di riffing sama Rahmat full. Jadi kayak materi yang Jupri bawain sama Rahmat diulang tapi dengan punchline yang bener. Wah, udah malu kan. Udah nggak mau lagi stand up gitu. Nah, baru dia bilang sini ke rumah. Si Rahmat? Bukan, si Juliardi Prayoga. Jadi dia memang ngajarinnya adalah biar lu gagal dulu Nick, mampus lu. Stand up tuh susah, anjing. Jangan semena-mena lu. Gitu. Makan tuh stand up tuh, mampus lu. Nah, baru sini. Soalnya kalau misalkan Jupri lucu, kayaknya Jupri udah nggak mau denger dia lagi kali ya, nggak tahu. Baru diajarin tuh, nih setup segini, punchline begini, materi lu coba set, harusnya begini, baru dia bilang, Jup, kalau misalkan mau stand up, nggak usah ke Jaktim, kejauhan. Karena lo ada di? Pamulang. Ada stand up Pamulang, udah ke Pamulang aja, coba pas stand up pecah, nah baru dari situ. Itu udah pakai formulasi? Udah pakai formulanya Juliardi. Pecah di sana. Pecah di Pamulang. Ya udah. Berkembangnya di situ. Sampai ikut Suci 7. Suci 7. Berapa juara? Enggak. Juara enggak. Enggak, Bang. Jangan ditambahin. 7 besar. Udah 7 aja, enggak besar. Enggak besar. Enggak, ya? Tetap kecil di mata masyarakat. Iya. Sampai 7 artinya udah berapa kali tampil tuh? Tampil kalau di Suci 7 kan ada grup-grupnya, jadi dikit. Pakai grup. Paling 3
7 show udah kelar. 7 berarti barengan sama Remin, Dani Beler, Beler, Mamat, ya. Mamat Al-Katiri. Iya. Begitu, Tapi Cing. emang kayaknya bagus ya Suci 7 ya. Oh iya jelas. Sombong aneh bener. Iya. Nggak tahu bagusnya atau nggak tahu karena penontonnya banyak sekali, Cing. Jadi memacu adrenalin dan memacu semangat kita biar improve. Karena kan waktu di panggung Suci tuh Jupri sering improve, Cing. Sampai yang biasanya nyediain materi 5 menit, sampai yang materi 5 menit ini nggak kepake, cuma sampai 4 menit. 1 menitnya? 1 menitnya improve. Yang dapat di panggung. Di panggung aja. Tapi jalan-jalan aja tuh. Jalan-jalan aja. Malah Mamat lebih sakti lagi. Nggak ada materinya. Mamat? Cuman bawa premis 4, tek. Udahlah, bisa nih. Sampai juara 2 begitu. Lagu banget loh, Mamat. Emang sistemnya begitu, Cing. Sahabat Nasdem. Mamat iya. Mamat Nasdem sekarang. Politik. Iya. Nah, berarti sejak lulus SMA tahun? 2012. 2012. Ada jeda waktu 2 tahun deh sampai lo mulai stand up tuh. Nah itu lo ngapain? Yang pertama kerja di minimarket tuh dari 12 ke 13. Baru 2013 kuliah masuk UIN. Nah pas semester 4 baru ikut stand up gitu. Lo kelar gak kuliah? Kelar lah. Ngambil apa? Ngambil sastra Inggris. Tetap sastra Inggris lagi. Emang kenapa? Enggak. Memang lo ini cita-cita. Emang pengennya sih keluar negeri doang. Cuman pengen keluar negeri, Cing. Kalau di luar negeri katanya harus pakai bahasa Inggris, ya udah ngambil sastra Inggris. Sesimpel itu, Ke Tokyo aja pengen sastra Inggris juga. Di UIN ngambil sastra Inggris juga. Kelar tahun? 2020. Ya 7 tahun. 7 tahun ya. Lumayan lah. Tepat waktu berarti. Tepat waktu. Karena kalau lewat udah DO ya. Udah. Nggak di DO sih, cuman lulus di kampus swasta. Iya udah lihat transfer nilai. Transfer nilai. Iya. Kerja di minimarket jadi di apa Indomaret gitu? Iya, Alfamart. Jadi itu setahun. Jadi apa aja? Kalau Alfamart itu semua ya? Semuanya. Kadang-kadang kita kita khusus jadi kasir nggak ada. Kadang-kadang jadi kasir, kadang-kadang jadi pramuniaga, kadang-kadang di rumah libur ya. Masa kerja? Iya benar harus di rumah. Iya. Nombok ya kalau gitu ada. Wah, alhamdulillah toko saya bagus. Tokonya tuh jadi orangnya jujur-jujur pertama. Karena biasanya kalau nombok tuh yang hilang tuh bukan dari luar ternyata. Yang bermasalah dari dalam juga. Karyawannya juga yang haus minum Pocari Sweat tiba-tiba gitu. Nah gitu. Itu yang ganti siapa sih? Semua ya kepatungan? Semuanya, karyawannya. Jadi dihitung, misal sebulan ya, dihitung nih, nggak sama nggak balance nih. Nah itu patungan? Di patungan. Rata? Rata. Buset. Jadi kalau misalkan kita kecurian hampir 1 juta ya potong berapa dari... Lo ada berapa orang waktu itu? Ada 7. Berarti 1 juta bagi 7 udah. Betul. Gitu? Langsung dipotong pada saat gaji? Betul. Sistem Alfamart kayak gitu. Oh enggak, pas gajian baru dipalakin. Karena kan nggak bisa, gaji tuh dari pusat, Cing. Bukan dari atasan toko itu. Iya. Iya gaji mah utuh dapat. Cuman tokonya yang harus bertanggung jawab untuk bayar. Jadi dipalakin habis gajian, udah pada gajian kan dipalakin. Cuman alhamdulillah Jupri di toko yang bagus. Toko yang memang benar-benar nggak pernah minus. Pun minus dimaafin. Kalau tokonya penjualannya itu bisa sampai sehari 25 juta lebih, itu kalau minus 500 nggak apa-apa. Karena masih ketutup untung ya? Masih ketutup untung, gitu. Buset, Alfamart 25 juta sehari? Sehari? Lo yang satu lantai itu? Yang segede ruko-ruko itu? Lokasinya mana? Lokasinya di Pamulang, tapi 24 jam dia. Iya. Tapi tetap aja gede banget 25 juta pak gede banget. Kali 3 aja coba. Kali 30 kali sebulan coba. Udah 750 juta. Gitu omsetnya. Set dari barang-barang yang kecil-kecil ya. Permen, ciki gitu-gitu aja. Iya tisu magic. Ada ya tisu magic ya? Oh di dekat kasir ya biasanya? Iya ada.
Waktu jadi kasir juga tuh, Cing. Lucunya tuh banyak ini anak-anak tuh megang kondom. Mama aku mau ini mama. Itu lucu banget itu. Itu nggak pernah saya lupain itu. Adek jangan adek keselododan, keselododan jangan. Nggak usah, lo aja ada gara-gara bapak lo nggak pakai ini. Iya. Oh jadi kasir lama juga ya, setahun ya? Maksudnya jadi lulus SMA masih umur belasan. Iya, jadi karena apa namanya kecewa nggak dapet beasiswa itu. Jadi gue mau kerja, gue mau beli laptop sendiri, mau gitu lah. Bisa dapat dari gaji? Iyalah. Dulu UMR 1.200.000. Hah? 1.200.000? Tangerang Selatan, 2012. Take home pay-nya tuh? Oh, enggak, udah semuanya pokoknya lah gitu. Tunjangan segala macam 1,2. 2013. 2012 kan 2013. Makanya agak kaget sekarang UMR kok naiknya cepet banget ya. Iya. 4 juta lah, 3 juta, 4 juta. 4.500.000. Iya. Ih. Di Alfa tuh gitu tuh. Banyak, ada juga tuh di Alfa lucu, Cing. Jadi kan ada anak kecil, dia masukin mainannya di bajunya. Nolong. Enggak, mainannya sendiri. Terus dia celingak-celinguk kan kayak maling. Iya. Udah mau gue cekek. Dia mau ngapain? Ya maksudnya Pura-pura jadi maling? Nggak tahu. Dia nangis ada maknya. Kenapa? Itu anaknya masukin apa namanya mainan di bajunya. Emang itu mainan dari rumahnya, kenapa sih? Ya maaf bu. Lagian dia begini terus gitu kan kayak maling. Udah gue cek-cekin, lo ngambil barang gue lo ya. Kayak gocek. Oh, jadi ternyata yang nombok-nombok itu justru kayaknya lebih banyak dari luar sebetulnya. Dari dalam. Iya, dari dalam. Kalau luar kan sekarang udah pakai CCTV. Tapi tetap aja kan masih banyak. Ada kan yang ibu-ibu ngamuk-ngamuk. Iya. Yang iya itu juga ya. Ya tapi kalaupun potensinya lebih banyak dari dalam berarti ya. Benar dari dalam. Haus gitu kalau sehari setiap pegawai ngambilin satu minuman kan udah banyak tuh. Ngaso-ngaso rokok baru nih. Baru. Udah detail belum nih? Detail kan ini tit gitu kan. Udah detail belum nih? Udah gue beli di luar. Soalnya nggak ketahuan kalau hilang rokok tuh. Gitu. Jadi dihitung di akhir bulan aja ya. Deg-degan juga dong setiap bulan dia dapat gaji. Kalau yang mungkin di toko yang curang iya. Kalau toko Jupri alhamdulillah enggak. Toko Jupri set pemilik kita. Itu kalau Alfamart itu bisa orang lain yang punya ya, bukan perusahaan. Kayak franchise gitu. Bisa franchise bisa. Makanya ada toko-toko franchise karyawannya sedikit, biar untungnya gede kan, biar nggak gajian karyawannya, nggak gaji banyak. Nah yang lo enggak, itu memang pusat. Punya si Alfanya. Itu oke banget. Jadi 7 orang lah banyak ya? Banyak. 7 orang tuh banyak ya hitungannya. Hah? 24 jam. 24 jam. Iya, tapi kan bisa ganti-gantian. Iya. Ada liburnya juga tetap. Ada liburnya 1 hari. Libur seminggu sehari dia. Jadi ibarat kata minggu ini Senin libur, ya minggu depan minggu depannya lagi Sabtu gitu. 6 kali 6 kali libur sekali. Gitu. Bisa ya, ribet juga sih ngatur-ngatur waktunya ya. Makanya. Ya. Keluar akhirnya lo masuk stand up deh. Masuk kuliah dulu karena masuk kuliah. Terus kuliah masih pengen bisnis dulu. Bisnis kursus kan. Karena kan bahasa Inggris kursus kali duitnya banyak kali. Udah bikin tokonya tuh, udah bikin tempat kursusnya. Nggak laku. Bikin tempat kursus? Dulu sempet. Yang ngajar? Saya. Dah. Emang nggak boleh, Cing? Boleh, maksudnya. Orang pantes saya ngajar. Pantes, ya enggak sih ya. Tapi kok bisa kepikiran bikin tempat kursus gitu? Karena kan dulu pernah di Pare, di kampung Inggris. Nah ngelihatnya kayaknya cuman gitu doang bisa jadi segi bisnis deh. Cara pronouncing, terus reading, gitu-gitulah. Ya maksud gue, lo sendiri? Sendiri. Di rumah. Di rumah kursus. Gitu? Jadi di rumah tuh punya ruko gede kan. Ya udah dijadiin tempat kursus gitu. Jadi
ada karpet aja. Jadi kalau anak-anak mau belajar ayo gitu. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Ada yang daftar. Sempat ada yang daftar nggak? Ada. Jalan berapa lama? 3 bulan. Itu pun 3 bulan bukan mereka yang berhenti. Loh. Tapi rumah yang lagi direnov. Lah. Nah pas kelar udah renov, anak-anak udah nggak mau datang, udah pada pinter kali. Kursus tempat lain. Sebetulnya dia mau kelar nih gimana caranya renov. Alhamdulillah direnov. Ya. Bikin kursus bahasa Inggris sendiri, kocak ya. Tapi lo emang bisnis berarti ya, jiwa lo ya? Iya, emang pengen bisnis aja. Ada lagi bisnis yang lo jalanin? Nggak ada. Paling pas stand up tuh pengen bikin brand kaos kan. Sebelum Markicap ada bikin brand kaos, tim udah punya. Cuman kayak kayaknya popularitas dulu digedein deh. Udah fokus stand up aja lah, fokus berkarya lah. Baru Zawin ngajak. Ya udah tim gue masukin ke situ. Oh, tim yang lo bikin di awal buat bikin lo. Jadi sama kan, tujuannya sama, bikin brand kaos. Dan tepat sejalan. Ya udahlah. Seneng berarti ngerjainnya lo? Seneng banget karena circle-nya kan emang sahabat sendiri. Nggak maksudnya secara bisnis memang lo seneng circle sendiri sih, tapi kalau bisnisnya lo nggak demen? Seneng. Ya seneng. Pertumbuhan uang. Bisa hidup dari bisnis si Markicap ini? Sebetulnya bisa. Oke. Cuman kan ada mimpi-mimpi dari lama yang harus dikejar, jadi saya kejar 2 jadinya. Si Markicap buat hidup, si stand up buat mimpi-mimpi di masa depan gitu. Iya. Nah kan si Cil ini dari Juni berarti kan, Mak? Iya, dari Juni. Kuala Lumpur. Masih pandemi kan? Lo maksudnya persiapannya berarti bikin materi segala macam saat pandemi dong. Itu lo ngetasnya gimana ya? Kan di komunitas kadang-kadang bandel, Cing. Emang Bang Ajis bilang jangan open mic dulu. Cuman dari kafe bilang open mic aja lah, tolong gitu. Oh yaudah ayo, tapi jangan di-share ya gitu. Waduh, kebuka dong. Ya kan dulu udah lewat. Iya. Intinya latihannya di situ. Terus juga di Tangsel itu ada tongkrongan, Cing. Dimana anak-anak nongkrong di situ tuh, bukan kafe, rumah orang. Cuman sering ditongkrongin banyak orang. Nah kita kadang-kadang latihan di situ. Rumah siapa itu? Ada rumah kosong aja, rumah kosong. Oh rumah kosong, nggak ada Rumah yang kosong. nih, Ibarat kata rumahnya ini istilah kata jadi kayak jindan. Jindan gitu. Ya. Jindan berarti sama pengacaranya ya? Gue baru lihat ya. Ya. Kenapa? Pengacaranya udah jadi ini apa? Bentrok lah gue lihat di mana gitu ya. Aneh, terus jindan. Terus istilah kata Istilah kata nih. Iya. Enggak, jadi ada rumah kosong yang harus dijaga. Biar apa? Nongkrong aja, takutnya diambil alih sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah yang punya rumah siapa? Akhirnya ngasih kepercayaan sama anak-anak itu. Ya pokoknya temen lah. Ada teman yang punya rumah. Yang punya rumah itu. Jadi temen dikasih kepercayaan untuk nongkrong aja di sini. Sering ngumpul di sini. Soalnya kalau misalkan ini kosong terus sampai banyak rumput-rumput yang ngerusak, nanti tanah ini kan biasanya kalau nggak diurus kan bisa diambil aja tanah. Makanya anak-anak nongkrong di situ. Nah, latihan stand up di situ, Cing. Selama pandemi. Iya. Dan itu yang lo bawa ke tour. Jadi yang 50 menit di Kuala Lumpur. Betul, situ. Nah, ini yang di dalam negeri nih lebih nggak 50 menit? Lebih lah. Harusnya sih sejam, paling sejam lebih dikit lah. Karena di Netflix kan sejam semua, Cing. Iya. Jadi kayaknya kalau lebih takut penontonnya capek. Iya, benar. Ledakan tawa gede banget. Anjay, ledakan tawa mengguncang Asia. Tapi untuk sebuah poster ada tulisan Asia Tour itu anjing menurut gue lah. Iya. Sampai Ridwan Remin, kok berani sih sono gitu. Ridwan Remin kan, ya gue tahu arahnya adalah ngapain sih Jup gitu. Cuman dia selalu bilang, tapi kalau udah jalanin terus lah gitu. Iya. Gue bikin gini, Cing, biar apa ya? Males lah gue Indonesia, gue ada Asianya biar seru. Biar beda sama orang. Tapi valid sih karena ada negara di Asia, ada Malaysia dan ada
Jepang. Kalau Jepangnya dihilangin nggak bisa Asia tuh, Asia Tenggara. Asia juga. Tenggara lah maksudnya. Asia sih bisa lah. Dangdut aja di Asia ada. Brunei dan sekitarnya doang. Lu juga bisa Asia Tour anjay. Presale tournya juga dibagi Pulau Jawa anjay. Presale tour Pulau Jawa. Di luar Jawa nggak ada. Nggak ada. Karena udah dihitung-hitung, janganlah rugi. Lombok lah, Lombok ya. Lombok Bali ya tapi. Lombok Bali pengennya sih, cuman ternyata kan ada kosong tuh Januari, jadi Januari akhir sampai Februari awal. Nah ternyata di Lombok sama di Bali lagi sibuk-sibuknya Bang Coki sama tur siapa gitu. ML Ida ya. Jadi kayak tabrakan udah lah, nggak berani gitu. Sekarang emang lagi banyak banget ya ini ada stand up ya. Tur ini. Bang Yuda Brajamusti juga lagi. Yuda Brajamusti juga jalan. Si Panji juga lagi jalan. Si Arif Brata juga. Oh iya, Teta tuh Arif Brata. Tapi kan kayaknya kalau itu pasarnya beda-beda ya setiap komik. Iya, pasarnya beda-beda. Setiap komik pasarnya beda-beda, pasti punya pasar sendiri masing-masing. Lo target lo berapa ini kapasitasnya? Berapa persen nggak? Berapa persen yang akan persen, penuh? Setiap kota lah ya di rata-ratain. 80% lah. 80% aja udah happy lah itu lah. Iya, 80 orang itu udah happy. Iya, udah nutup juga gitu, maksudnya tidak mengeluarkan uang dan happy gitu. Emang tiketnya berapa sih ininya? 80.000 untuk presale, tapi udah habis sekarang. Udah habis. Jadi tinggal ngabisin regulernya. 110.000. 110.000. Lihat lagi ininya Yan. Nah, itu 17 Oktober 2022 itu adalah itu mulainya buka presale. Buka presale. Sekarang tanggal 4 November udah habis presale-nya. 4 November udah habis. Iya. Udah sold out lah. Sold out. Untuk semua ini? Untuk semua kota. Presale-nya? Kalau untuk yang tiket secara keseluruhan yang paling dekat di Pekalongan. Udah berapa persen? Baru 50. 50. Jadi kan 50% itu memang buat presale, 50% presale, 50%-nya lagi reguler gitu. Oh, ya. Jadi yang di Pekalongan segera dipesan aja tiketnya. Bisanya ke kemana nih? Ada ininya, ada CP-nya. Di ini loh. Ada WA mana? Tapi di deskripsi nanti ada ya? Iya, nanti aku. Ya, nanti ada deskripsinya. Bisa dipesan untuk semua kota kan? Untuk semua kota. Betul, kan? satu admin buat semua kota. Oh, satu admin buat semua kota. Jadi yang ada di Pekalongan, ada Lombok, Bali, segala macam. Bali ada nggak sih lo? Bali ada kan? Bali Lombok tuh to be confirm. Oh, to be confirm. Ya mudah-mudahan dilihat dari apanya, jadi atau enggaknya nih. Nanti dikabarin lagi habis Jakarta. Enggak, maksud gue lo ngelihat apanya? Apanya? Ngelihatnya apa nih? Jadi dah gitu. Atau enggak jadinya tuh apa pertimbangannya? Apa orang yang mau beli ternyata ada nih 50 orang mau, ya udah gue bikin. Atau lo gue yakin aja jadi gitu. Indikatornya sebetulnya ada event itu. Oke. Cing. Maksudnya kalau abis Tokyo terus bikin show lagi kayaknya males deh. Karena mau klimaksnya mau di Tokyo aja. Ini Bali Lombok memang lo rencanakan setelah Tokyo? Sebelum. Harusnya kan Jakarta kan Januari. Iya. Tokyo kan Februari. Di tengah-tengah ini pengennya. Makanya nanti mau diskusi lagi. Bisa apa enggak di tanggal segitu. Iya. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya udah. Ya udah habis Tokyo ya udah kelar. Ya udah kelar. Lombok sama Balinya nggak ada. Iya. Tapi kalau ada yang beli tiba-tiba Bali 100 ada yang beli. Nggak ada ya? Ya udah jalan. Ya udah jalan. Ya. Udah jalan. Iya. Atau kerja sama yang Coki aja loh. Jadi openernya. Iya. Atau dialihkan lo, ada yang mau pesan Coki, lo Jupri aja dah gitu. Jupri aja dah. Iya. Lo mau ngomongin apa sih nih di yang show ini? Apa isinya? Masa kecilku tuh tidak begitu bahagia, Cing. Abang-abang apa namanya? Backgroundnya gelap gitu, enak pang. Terus juga jualan ganja. Lo? Ini abang. Oke. Terus juga
hampir disodomi orang. Loh, Iya. Apa namanya, diajak ke rumah om-om. Seru dah pokoknya, kocak. Kocak. kok bisa? Tapi gua karena tahu, nah, maksudnya edukasi seks dari kecil gue tuh udah dikasih tahu dari gua TK. Oke. Jadi gue bisa lari ketika Lo tahu arahnya dia nih gitu. Itu terjadi pada saat kapan tuh? umur SD kelas 3. Anjay, mau disodomi. Itu suzon gue, cuman dia peluk gua, terus bijinya nempel, Bang. Berasa ya? Udah kayak itol. Iya. Gua langsung lari sekencang mungkin. Gitu Iya. lah. Tapi karena lo udah teredukasi jadi lo tau lah ini. Jadi tahu, oh ini nggak bisa nih gitu. Karena waktu TK juga nonton bokep, lucu dah. Bukan karena pengen nonton bokepnya, Cing. Karena lagi jalan, abang lagi nonton. Kan dulu kan orang nonton bokep bukan di HP dong. Iya. DVD kan. iya. Gede TV kan. Lagi lewat, nonton apa nih gitu. Anak kecil kan penasaran. Kata abang-abang tuh, ini Tom and Jerry. Ini pentungannya nggak dipukul nih, dimasukin. Iya, Gitu-gitu lah. Jadi udah terpapar pornografi sejak kecil. Ya, sejak kecil. Pokoknya Pokoknya ibarat kita kisah-kisah kelam sejak kecil, terus kelam waktu masuk stand up, semua yang kayaknya nih aib gua deh. Untuk Chill Asia Tour gue pengen tumpahin semuanya gitu. Cerita-cerita masa-masa gelap dah ya. Iya. Narkoba ada juga? Aku enggak. Kalau narkoba kan karena abangku pernah kena. Jadi dia selalu bilang, apapun itu, mau nakal terserah, nakal jangan narkoba. Kalau pembunuhan masih ada alasannya kenapa, kadang-kadang malah bisa ini ya. Kesalahan. Kesalahan. Tapi ya, Cuman kalau narkoba ya udah pasti salahnya. udah pasti salah. Karena lo memilih untuk pakai itu gitu. Jadi clean lo selama ini. Aman kalau narkoba mah ya. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau tes urin paling apa? Itu. Halo. Tes urin penyakit yang lain yang kelihatan. Iya, takutnya gula. Iya. Disemutin. Iya. Oke lah kalau begitu Jupri, terima kasih. Terima Mudah-mudahan kasih. sehat terus. Amin. Dan chill Asia Tour-nya ini lancar. Amin. Semuanya sesuai target dan yang penting banyak berkah. Amin. Buat karir dan semuanya. Ah. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di tamu wawancara berikutnya. Mantap.